Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ana as'alullahal karimal mannan ay yu'immal intifa'a bih lil khassah wal 'ammah minal ikhwan. Wana lan utawi ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-Karim kang maha mulya, al-Mannan kang akeh paring anugrahe, ayu imma ing yenta meratani sapa Allah al-intifa ing ngalap manfaat bi kalawan kitab syarah lil khassah kade wong kang khusus, wal ammah lan wong kang umum minal ikhwani saking pira-pira dulur seagama. Wa yuskinani lan yen tamanggonaken sapa Allah ing ingsun bi kelawan syarah al firdausa ing surga firdaus fi daril aman ing dalem desane aman. Innahu karna setune Allah iku akramu karimin leuwih mulyane saban-saban kang mulya, wa arhamur rahimin lan leuwih asih saban-saban kang asih. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini setelah Kiai Musannif memberi nama kitabnya, maka kemudian Kiai Musannif berdoa kepada Allah dengan doa khusus, yaitu berkaitan dengan kitab karangannya. Kiai Musannif berkata, wa ana as'alullahal karimal mannana ayyu'immal intifa'a bilil khassah wal 'ammah minal ikhwan. Wa ana as'alullahal karim. Setelah saya memberi nama kitab saya dengan nama kitab Fathil Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatil Din, selanjutnya saya memohon kepada Allah Dat yang maha mulia, Al-Mannana Dat yang banyak memberikan anugerah, ayyu'immal intifa'a bih, mudah-mudahan Allah meratakan pengambilan manfaat dari kitab syarah ini lil khassah, baik oleh orang yang khusus, yakni orang-orang yang sudah pintar seperti para kiai, para ajengan, para buya, para alim ulama, wal ammati, dan orang-orang yang masih awam di bidang ilmu, minal ikhwan, dari saudara-saudara saya seagama. Nah, doanya Kiai Musannif yakin diijabahnya, sehingga kitab Fathil Mu'in ini masyhur syarqan wa gharban, di timur dan di barat. Bahkan dipastikan hampir setiap pesantren yang ada di Indonesia mengkaji kepada kitab Fathil Mu'in, yang berarti banyak sekali yang mengambil manfaat dari kitab Fathil Mu'in ini. Yang dimaksud dengan khassah di sini yaitu orang
yang dalam urusan mengajinya sudah sampai level muntaha atau level mutawasit. Sedangkan yang dimaksud ammah di sini adalah level mubtadi atau orang yang baru mengaji. Jadi orang itu dalam tahapan mengaji ada 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama level mubtadi, yaitu man lam yaqdir ala taswiril mas'alah wa iqamatid dalil. Orang yang tidak mampu menggambarkan masalah apalagi membangun dalil. Atau bahasa gampangnya orang yang mulai mengaji, orang yang baru mulai mengaji. Kemudian level yang kedua yaitu level mutawassit. Siapa mutawassit ini? Wa huwa man yaqdiru ala taswiril mas'alah wa iqamatid walam yaqdir ala iqamatid dalil, yaitu orang yang mampu menggambarkan masalah atau menguraikan masalah tapi tidak mampu membangun dalilnya. Level yang ketiga yaitu level muntaha. Wa huwa man yaqdiru ala taswiril mas'alah wa iqamatid dalil. Orang yang mampu menguraikan masalah dan juga mampu membangun dalilnya. Wa ayyuskinani bihil firdaus, dan saya juga memohon semoga Allah menempatkan kepada saya dengan wasilah kitab syarah ini al-firdausa ke dalam surga firdaus, bidaril aman, yaitu tempat keamanan. Innahu akramu karimin, karena sesungguhnya Allah adalah dat yang paling mulia setiap-tiap yang mulia, wa arhamu rahim, dan dat yang paling asih setiap-tiap yang asih. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allipu, tegese nganggit sapa ingsun. Wal ismu mustaqun minas sumu, utawi lapad ismun iku mustaqun den alap minas sumu saking masdar lapad sumu. Wa wati sumu iku al-uluwu luhur, la minal wasmi ora saking masdar lapad wasmi, wa huwa utawi al wasmu iku al alamatu tetenger. Wallahu ti Allah iku alamun isim alam lidzati kadue zat wa al wajibil wujudi kang wajib wujude. Waslu ti asale lapad Allah iku ilahun lapad ilahun. Wa huwa utai ilahun iku ismu jinsin isim jinis likulli ma'budin kadue saban-saban perkara kang den sembah. Summa uripa nuli dan ma'rifataken napa lapad bi al kalawan al. Wa hudifat lan den buang opo al hamzatu hamzah. Summa stu'mila nuli den anggo opo lapad Allah bil ma'budi ing dalem perkara kang den sembah bihaqin, ing dalem zat kang den sembah bihaqin kalawan hak. Wa huwa utai Allah iku al ismul a'dham ing dal aktari ing mungguh akeh-akehe ulama.
Walam yusammalan ora kena den arani bi kalawan Allah opo gairuhu liyane Allah walau ta'annutan lan senajan iku ngewuh-ngewuh. Bismillahirrahmanirrahim ay uallifu. Bismillah yang dikurung adalah bismillahnya kitab Qurratul Ain. Sedangkan bismillah yang dibahas pertama adalah bismillahnya kitab Fathul Mu'in. Lapad ayu alifu ini isyarah kepada muta'allaqnya ba yang nempel pada lapad bismillah seandainya ba dihukumi huruf jar asliyah. Jadi alhasil Kiai Musannif berkata begini, Bismillahi, hanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, u'allifu, saya mulai menyusun kitab Qurratul Ain. Wal ismu mustaqun minas sumu. Lapad al ismu yang ada pada lapad bismillah mustaqun minasumu itu dimustaq atau diambil dari masdar lapad sumu. Apa itu lapad sumu? Wahwa al-ulu. Maknanya lapad sumu adalah ay al-isti'la, yaitu atas. Nah, ini menurut madhabnya ulama Bisriyin. Berarti jalur tasrifnya adalah fi'il mu'tal lam bina naqis wawi sama yasmu sumuwan. Setelah sumuwan dibuang wawunya takhfifan supaya ringan karena sering digunakan. Kemudian sinnya dibaca sukun dan didatangkan hamzah wasol supaya tidak memulai satu lapad dengan huruf sukun dan sebagai pengganti wawu yang dibuang, maka jadi ismun. La minal wasmi. Lapad al-ismu bukan dimustaq dari masdar lapad al-wasmu wahwa al-alamah. Maknanya lapad al-wasmu adalah tanda seperti pendapatnya ulama kufiyin. Jadi jalur tasrifnya adalah fi'il mu'tal fa bina mital wawi wasima yasimu wasman simatan. Wasman, kemudian wawunya dibuang elat takhfifan supaya ringan karena sering digunakan. Lalu datangkan hamzah wasol supaya tidak memulai satu lapad dengan huruf sukun dan sebagai pengganti wawu yang dibuang, maka jadi al-ismu. Namun di antara dua madhab ini yang lebih unggul adalah madhabnya ulama Bisriyin seperti isyarahnya Kiai Musannif. Mengapa lebih unggul? Sebab lapad al-ismu kalau ditasgir itu menjadi sumayun,
yang asalnya adalah Sumayun. Dan kalau dijamakan menjadi asmaun yang asalnya adalah asmaun. Kalau seandainya lapad al-ismu diambil dari lapad al-wasmu, maka kalau ditasgir menjadi usaimun, dan kalau dijamakkan menjadi ausamun. Sedangkan setiap lapad akan ditasgir atau dijamakkan, maka harus dikembalikan kepada huruf asalnya. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Wallahu, lapad Allah yang nempel pada lapad bismillah, alamun adalah isim alam atau sebuah nama. Nama untuk siapa dat musamanya, lidzatil wajibil wujud, untuk zat yang wajib adanya. Jadi Allah itu wajib adanya, sehingga mustahil Allah tidak ada. Artinya akal tidak menerima seandainya Allah tidak ada. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu zatun mumkinul wujud, dat yang boleh adanya, yakni makhluk itu baik ada ataupun tidak ada, akal dapat mengerti. Makhluk itu kalau diwujudkan atau diadakan oleh Allah pasti ada, kalau tidak diwujudkan oleh Allah pasti tidak ada. Maka makhluk itu kalaupun ada itu mustahil ada sendiri, tapi membutuhkan zat yang mengadakan, yaitu Allah. Sedangkan Allah qaimun binafsih, zat yang berdiri sendiri, artinya wujudnya Allah sama sekali tidak membutuhkan yang mengadakan. Adapun dalil akli atau argumentasi secara logika bahwa Allah itu wajibul wujud, yaitu li'annahu law lam yakun wajibal wujud lakana jaizal wujud. Seandainya Allah bukan zat yang wajib adanya, maka otomatis Allah itu zat yang boleh adanya. Wa ingkana jaizal wujud lakana hadisan, dan seandainya Allah itu zat yang boleh adanya, maka berarti Allah itu hadis atau baru adanya. Wa in kana hadisan lam yujad syai'un minas samawat wal aradina wa ma bainahuma. Dan seandainya Allah itu hadis atau baru adanya, maka tidak akan tercipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Sedangkan sudah sangat jelas bahwa langit dan bumi dan seisinya sudah wujud, sudah ada, maka diambil natijah bahwa Allah itu datul wajibil wujud. Wa asluhu ilahun, asalnya lapad Allah itu adalah ilahun, lapad ilah. Apa itu ilah? Wa huwa ismu jinsin.
Ilah itu adalah isim jinis atau status panggilan untuk menyebutkan afrodnya yang banyak. Contoh lagi isim jinis seperti tilmidun atau ustadun, itu isim jinis. Nah, lapad ilahun ini isim jinis, apa mufrad, apa afrodnya? Likulli ma'budin, isim jinis untuk setiap-tiap yang disembah, apapun itu, baik itu al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya, au ma'budun au al-ma'bud bil batil, atau yang disembah dengan batil seperti api, matahari, patung dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kullu ma'budin ilahun, pokoknya setiap-tiap yang disembah itu namanya ilahun, ilah. Nah, summa urifa bi'al, terus lafad ilah itu dimakrifatkan dengan al alias alif lam, karena memang al itu adalah alat untuk menjadikan isim ma'rifat, seperti kata Ibnu Malik di dalam Alfiyah, al-harfu ta'rifin awilamu faqat bana matun arafta kul fihin namat. Intinya lapad itu ya, kalau mau menjadi isim ma'rifat atau lapad nakiroh, isim nakiroh, kalau mau menjadi ma'rifat harus ditempel alif lam. Nah, lapad ilah ini ya, ditempel alif lam maka jadi al ilahun. Nah, setelah jadi al ilahun bagaimana? Wa udhifatil hamzah, buang hamzah yang dibaca kasroh itu setelah harkatnya dipindahkan kepada lam yang pertama, maka jadi alilah. Kemudian setelah alilah idghamkan lam yang pertama kepada lam yang kedua sambil membaca, nah dibaca tafhim atau kandel, maka jadi Allah. Nah, setelah menjadi Allah, summastu'mila bil ma'bud bil haqq bihaqqin, maka terus digunakanlah lapad Allah bil ma'bud bihaqqin kepada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wa huwa al ismul a'dham, lapad Allah itu adalah ismul a'dham indal aksar, menurut pendapat kebanyakan ulama. Salah satu khususiat daripada ismul a'dham adalah setiap-tiap kita berdoa menggunakan lapad tersebut, maka yakin diijabahnya asal memenuhi syarat-syaratnya doa. Tapi menurut ikhtiarat dari Imam Nawawi bahwa ismul a'dham itu lapad al-hayyul qayyum. Kiai Musannif, apakah selain Allah dapat atau boleh dinamakan Allah? Walam yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh ya selain Allah dinamakan Allah. Bahkan ada riwayatnya dulu zaman Bani Israel ada wanita mempunyai anak, kemudian anak tersebut dinamakan Allah.
Tidak lama disambar petir sampai gosong. Pokoknya tidak boleh selain Allah dinamakan Allah. Kiai, ini mah kan ada paksaan, ada kekerasan, ditakut-takuti seperti Bakar seorang jawara. Ngomong Bakar kepada Nyi Fatimah yang sedang hamil. Kata Bakar, Fatimah, ente kan sedang hamil. Nanti kalau ente sudah melahirkan, itu nama bayi ente itu harus dinamakan Allah. Kalau seandainya nama bayi Anda tidak dinamakan Allah, maka saya akan menyiksa Anda atau membunuh Anda. Nah, ini ada kekerasan. Walau ta'annutan, sekalipun ada kekerasan, sekalipun ditakut-takuti, diancam, tetap selain Allah tidak boleh dinamakan Allah. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.